Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk buku tematik kelas 4. Sekarang ini tema 1 ya. Kita masuk pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjalin kebersamaan dalam keberagaman beragama. Suku, budaya dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo untuk menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing, saling belajar. Hari-hari mereka penuh dengan keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruangan makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ya, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya yang beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Bacalah setiap paragraf dan gagasan pokok ya dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Ya, kita akan membaca paragraf 1, gagasan utamanya apa dan gagasan pendukungnya apa. Ya, ini halaman 76 ya. Jadi akan saya cari di sini halaman kebetulan pas. Ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Ini paragraf yang pertama ini, Edo dan kelima temannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Ini adalah pikiran utamanya. Ya. Jadi gagasan pokoknya Edo dan teman-temannya mendapat tugas percobaan ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas ya tentang bunyi. Ini adalah gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya kita bisa lihat di sini. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo. Ya. Sepulang sekolah berkumpul di rumah Edo. Kemudian setiap orang sudah menyiapkan peralatan. Ini gagasan pendukungnya. Sudah menyiapkan peralatan. Ya, kemudian kita lihat
eh, Lani dan Siti membawa kaleng yang sudah dilubangi. Lani dan Siti membawa kaleng, yang sudah dilubangi. Ya, kemudian Udin dan Beni membawa benang kasur. Udin dan Beni membawa benang kasur. Kemudian gagasan pendukung yang lain, mereka berkumpul di halaman rumah. Keenam sekawan siap melakukan percobaan. Mereka berkumpul di halaman rumah. Mereka siap percobaan. Ini adalah paragraf pertama. Jadi gagasan pokoknya adalah mereka akan ada kerja kelompok. Gagasan pendukungnya ya selebihnya. Yang lain itu adalah gagasan pendukungnya. Ya. Kita lihat, diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Perhatikan perbaikan yang diberikan oleh guru agar kamu bisa lebih baik lagi dalam memahami bacaan. Ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif penyelesaian. Kalian intinya gagasan pokoknya ditaruh di tengah, ya. Untuk yang mengelilinginya terserah bagaimana kalian mengurutkan. Kalau bisa nulisnya sesuai dengan garis ya, jangan ditabrak seperti ini. Ini karena Pak Ali kesulitan. Ya. Sekarang untuk paragraf 2. Kita perhatikan paragraf 2. Oke. Paragraf 2 kita geser sedikit. Nah, ini dia. Saat percobaan akan dimulai tiba-tiba terdengar azan. Ya. Itu pokok pikiran utamanya. Azan terdengar, Siti dan gagasan pokok sebenarnya azan terdengar. Ya, Siti dan Udin minta izin sholat. Jadi gagasan pokoknya intinya ini. Azan terdengar, Siti dan Udin minta izin sholat. Ya. Nah, untuk menuliskan gagasan pokok bisa ndak harus sesuai kalimatnya dengan ini ya, bisa dipercantik biar kelihatan lebih nyambung. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan, dan Udin dan ini penting juga ditambahkan saat akan dimulai ya, saat percobaan akan dimulai, azan terdengar, Siti dan Udin minta izin sholat. Ya. Kemudian gagasan pendukungnya Edo mempersilahkan sholat di ruang makan. Ya, kemudian gagasan yang lain, meski yang lain berbeda agama, ya, mereka menunggu dengan sabar. Mereka menghargai ya, mereka menghormati Udin dan Siti beribadah. Mereka menunggu dengan sabar, ya. Terus apa lagi yang ada di sini? Ya,
Keenam sahabat menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Oke. Ini adalah pokok-pokok pikirannya. Kalian bisa menukarkan dengan teman lain. Nah, kemudian tiba saatnya 6 sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawab dalam bekerja. Ya, itu intinya. Setiap orang saat percobaan setiap orang menunjukkan tanggung jawab. Ya, gagasan pendukungnya percobaan dimulai. Nah, di sini tidak ada satupun yang diam atau memberi perintah saja. Yang diam dan memberi perintah saja. Nah, gagasan pendukung yang lain terlihat di sini. Semuanya ikut bagian. Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Ya, saat Dayu ingin memotong benang, ya, Bayu, siapa tadi? Udin membawakan gunting. Kemudian gagasan yang lain. Saat itu kesulitan menalikan benang, Siti membantu. Saat Edo kesulitan menalikan benang, Siti membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Mereka bekerja dengan semangat. Mereka saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, ya, Edo dan sahabatnya juga belajar tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Ya, tujuan mengidentifikasi sumber dan tempat asal. Alat bahan, alat musik tradisional misalnya angklung. Langkah kerja, di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung di sekitarmu. Tunjukkan tempat kamu yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Jadi kita itu walaupun mata tertutup bisa mengetahui sumber bunyi di mana. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Berapa kali menebak benar, berapa kali menebak salah, ya. Laporan kegiatan, nama percobaan, mengetahui arah sumber bunyi. Arah sumber bunyi.
Tujuan percobaan membuktikan ya, walaupun mata tertutup ya, kita bisa mengetahui arah dari asal sumber bunyi. Nah, alat dan bahan bisa mungkin alat musik atau mungkin HP atau handphone kalian ya, smartphone ya, dinyalakan musik tertentu. Langkah kerja, mata ditutup, duduk di kursi dengan mata tertutup ya. Salah satu teman membunyikan musik dari arah tentu ya, dan yang duduk di kursi tadi diminta menunjuk arah datangnya sumber bunyi ya. Hasil percobaan mana yang berapa kali benar, berapa kali salah. Misalnya percobaannya 10 kali, ini nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Ya, berapa kali benar, berapa kali salah nanti di total. Kesimpulannya seperti apa? Apakah memang bisa banyak mana benarnya dengan salahnya? Bisa tidak kita dengan mata tertutup menebak arah datangnya sumber bunyi? Ya. Kita lanjutkan dengan indera pendengaran telinga ya. Nah, ini indera pendengaran telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh paling sempurna. Salah satunya ialah kita diberi indera pendengar telinga. Ini. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, musik, apa saja dan bagian dan fungsi indera pendengar. Ini terlihat indera pendengar kita. Yang ini adalah daun telinga. Daun telinga. Ini adalah memfokuskan bunyi. Gelombang bunyi fungsinya. Kemudian ini adalah liang telinga. Nah, di sini aja liang telinga. Telinga. Tempat masuknya bunyi. Ya, sebagai tempat masuknya bunyi. Di sini ada gendang telinga. Gendang telinga menangkap getaran bunyi. Getaran bunyi. Di sini ada saluran Eustachius. Ya, menyesuaikan tekanan dalam telinga dengan di luar agar telinga tidak peka. Ini 3 tulang pendengaran
pendengaran, ada martil, ada sangurdi, ada landasan. Martil, landasan, terus sangurdi ya. Martil, landasan, yang tengah itu landasan, yang paling ujung sangurdi. Tugasnya memperkuat getaran yang diterima, getaran dari gendang telinga. Terus kemudian di sini ada saluran 3,5 lingkaran, 3 saluran setengah lingkaran. Ini untuk keseimbangan. Terus di sini ada rumah siput, untuk menangkap getaran, mengindra getaran suara. Getaran suara. Terus ini adalah sel saraf yang ini. Sel saraf meneruskan getaran suara ke otak. Ya. Meneruskan bukan getaran lagi sudah kalau di sini, informasi suara ke otak. Nah, seperti itu. Semua bunyi merambat, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu. Ini karena tulang pendengaran ya. 3 tulang pendengaran di tengah, dan diubah menjadi pesan listrik di telinga dalammu. Ini yang mengubah adalah koklea, rumah siput. Ya, listrik tersebut disalurkan ke otak ya, listrik disalurkan ke otak oleh sel saraf. Ya, belum dalam bentuk pulsa listrik memang. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengaran? Nah, kalau Pak Ali pernah. Saat kita menuju tempat yang lebih tinggi atau rendah, saat menuju pegunungan ya, dari dataran rendah ke dataran tinggi ya. Saat kita dari dataran rendah ke tinggi ya, ini saat naik kendaraan ya, saat naik kendaraan atau sebaliknya ya. Ya, saat kita dari dataran rendah, misalnya dari Surabaya ke Malang, misal dari Surabaya ke Malang atau sebaliknya, dari Surabaya ke Malang. Nah, ini normal ya, karena tekanan udara itu berbeda di Surabaya dan di Malang, dan telinga butuh waktu untuk penyesuaian. Jadi kita ada gangguan sedikit gitu, rasa tidak nyaman ya. Karena ini disebabkan karena perbedaan tekanan udara karena ketinggian daerah yang berbeda. Dan telinga butuh waktu untuk penyesuaian. Seperti itu.
Sekarang dengan indera pendengar, dengan telinga ini kita dapat mendengar bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kita bisa mendengarkan ya bunyi itu karena bunyi memang bisa merambat melalui udara atau gas. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi antar pemeluknya. Pahami teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Mereka semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar Hari Raya. Ya, sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edu. Di hari itu Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasak di hari lain. Papda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Berarti Edo ini dari Maluku. Dari Maluku. Karena orang Maluku ini makanan khasnya adalah papeda. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam, mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama dengan hari raya Idul Fitri, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul, saling memohon maaf dengan kerabat, dengan saudara setelah beribadah di masjid tambahnya. Iya, sama seperti Edo pada hari Natal saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau cerita Pak, boleh ya? Hari ini banyak berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak yang berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul di hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagai cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, jawab pertanyaan berikut. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh keenam sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Tidak. Karena mereka saling menghormati agama masing-masing. Agama yang agama temannya. Mereka saling menghormati agama temannya. Jadi tidak menghalangi untuk berteman dan tidak menghalangi untuk bekerja sama. Ya, karena menghormati dan atau menghargai. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Sikap biasa saja. Ya, tidak ada yang perlu dirisaukan, ya. Kita harus
bisa bekerja sama, kita harus mengembangkan sikap toleransi gitu aja ya. Kita harus mengembangkan sikap toleransi beragama ya. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikap terhadap perbedaan tersebut? Ya, misalnya Pak Ali kan Muslim ya. Nah, ceritakan pengalamanmu yang memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Ya, ini kelihatan banget saat puasa. Ya, jadi saat puasa. Pemeluk agama Islam tidak diizinkan akan puasa ya, tidak makan atau minum di siang hari dan minum di siang hari ya. Teman yang dari agama lain, beragama lain ya, menghormati dengan tidak makan dan minum di depan saya. Jadi mereka menghormati dengan tidak makan dan minum di depan saya, walaupun mereka sebenarnya tidak puasa ya. Mereka mungkin merasa kasihan dengan Pak Ali waktu itu ya, kasihan kalau jadi kepingin kan gitu ya waktu SD dulu. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita hari ini mempelajari tentang keragaman agama, keragaman hari besar agama. Apa manfaat bagi kehidupanmu sehari-hari? Bisa lebih menghargai agama lain, bisa menghargai perayaan agama lain. Bagaimana kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa? Dengan saling mencintai sesama manusia, itu salah satunya. Dengan saling mencintai sesama manusia. Diskusikan mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keragaman di sekitar rumahmu pada saat nyepi ya, masjid tidak mengeraskan suara azan. Ini untuk menghormati agama Hindu saat melaksanakan ibadah nyepi misalnya. Terus ya, tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa, atau minum di depan orang yang berpuasa. Nah, paling tidak bilang permisi, minimal bilang permisi. Ya, ini sebagai bentuk penghormatan. Ya, kalau terpaksa harus minum, permisi ya, aku minum ya, maaf ya, gitu ya. Jadi itu untuk menghargai, ya, bentuk penghargaan saja. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Ya, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tong sampah gotong royong.
Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan warga hari ini? Ya, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi dahulu di pura. Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Ya, Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu untuk menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 pagi ya, Pak Made, Dayu, dan keluarga sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelah warganya bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah, sebelum matahari meninggi sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Cantik ya. Oke, berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut ini. Keberagaman, kerjasama, manfaat kerjasama. Tadi ada keberagaman apa? Keberagaman agama. Ya. Isilah grafik. Di sini tadi ada keberagaman agama ya. Terus ada keberagaman keberagaman tempat sampah. Tempat sampahnya beragam, macam-macam ya. Tempat sampah. Mereka bekerja sama, manfaat kerjasama apa? Kerjasama untuk bekerja bakti membuat tong sampah, membuat tong sampah. Tong sampah. Ya, manfaat kerjasama apa? Ya, dengan adanya tong sampah lingkungan bisa akan menjadi bersih karena buangnya ada tempat yang enak ya. Dengan adanya tong sampah memudahkan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kotak yang masih kosong coba kalian isi sendiri. Menurut saya ini tidak banyak ya informasi yang bisa ditulis di sini juga ya. Setelah kamu mengisi grafik di atas, dituliskan pernyataan berikut dengan temanmu. Grafik ini maksudnya saya nggak begitu paham. Terus terang, itu saya anggap sebagai isian pokok yang perbedaan saja. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ya, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, itu kerjasama. Ya, nomor 2, apa manfaat kerjasama? Manfaatnya adalah
agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman dengan menghormati perbedaan yang ada, menghormati atau menghargai perbedaan yang ada, ya, bekerja dengan ikhlas, ya, bekerja giat dilandasi semangat kekeluargaan, ya, suka bekerja keras, ya, ini yang penting, ya, agar kerjasama terbentuk. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keragaman, ya, dengan kalau suka bekerja keras ini kurang rasanya. Ini aja, bekerja dengan ikhlas, menghargai perbedaan yang ada, bekerja dengan ikhlas, itu aja cukup dah, ya. Kita lanjutkan. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini definisi dari buku, ya. Kalian bisa menggunakan definisi dari buku ini untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Bagaimana dengan warga daerahmu? Apakah, ya, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama? Hampir mirip, ya, kalimatnya. Intinya sama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keragaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu, misalnya menjaga keamanan, ya. Misalnya bergiliran menjaga keamanan di pos kamling, bergiliran bergiliran menjaga keamanan di pos kamling. Keamanan di pos kamling. Nah, satu keberagaman di lingkunganmu memberikan keberagaman di lingkunganmu. Contohnya apa sih? Ya, beda agama yang paling banyak, ya, beda agama bisa segera kita lihat. Berbeda agama, suku, ya. Kalau bahasa sih rasanya hampir semua orang sudah pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau agama dan suku, nah ini kelihatan. Memberikan suatu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama, ya. Contoh kerjasama itu adalah membentuk tim sepak bola tanpa membeda-bedakan agama. Tim sepak bola misalnya tanpa membedakan agama, Nah, manfaat kerjasama apa? Ya, tadi sama, ya. Jadi pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Lebih ringan dan cepat selesai. Ya, suasananya juga lebih menyenangkan. Kesimpulan apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Ya, penting untuk agar kita bisa bekerja sama dengan baik, ya. Kita bisa bekerja sama dengan baik, perlu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Menjaga persatuan
dan kesatuan dalam keragaman. Nah, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dan dalam keberagaman akan terjaga. Ya, ini masih ingat, ini adalah rumah gadang. Ya, keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari kita amati rumah adat berikut. Nah, ini ada sudut lancip, ini ada sudut tumpul. Ya, di sini tumpul. Ya, ini lancip. Nah, lancip. Ya, kalau sudut tumpul, sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Ini adalah 90 derajat ya. Ini sudut siku-siku. Ya, kalau lebih kecil dari siku-siku ini lancip. Kalau lebih besar dari siku-siku ini tumpul. Nah, siku-siku ini adalah 90 derajat. Ya, kalau ini lebih dari 90 derajat, ini kurang dari 90 derajat. Ya, ini lebih dari 90 derajat, makanya tumpul. Diskusikan hasil jawabanmu dengan teman. Temukan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama tiap sudutnya. Ya, oke, yang lancip akan saya kasih biru untuk lancip. Di sini adalah sudut lancip, ya. Kalau siku-siku saya kasih warna kuning, siku-siku. Siku-siku di sini ada banyak, ini siku-siku, ini siku-siku. Ini siku-siku, di sini juga siku-siku, ya. Di sini siku-siku, banyak sekali siku-siku di sini. Ini juga siku-siku, ini sudut siku-siku, ya. Sekarang yang tumpul saya kasih hijau. Tumpul. Nah, ini adalah sudut tumpul. Kalau tumpul tidak banyak kelihatannya ya. Tumpul, mana lagi yang tumpul? Ini sudut tumpul. Ini sudut tumpul. Ini sudut tumpul. Ini sudut tumpul. Ya, tangga ini sudut tumpul. Kita lanjutkan lagi. Ingatkah kamu tentang sudut? Ya. Dua sinar garis, ini disebut sinar garis, garis dengan panah ini namanya sinar garis. Ini pangkal garis, ini ujung garis. Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal sama akan membentuk suatu sudut. Ya, titik pangkalnya di sini, sinar ke sini dan sinar ke sini. Inilah yang disebut sudut. Titik pangkal yang sama disebut titik sudut. Ini titik sudut. Ya, titik pangkal yang sama disebut titik sudut, sedangkan dua garis disebut kaki sudut. Ini kaki sudut. Ini juga kaki sudut. Ya, kaki sudut ini. Kalau ini titik sudut. Ya. Sekarang jenis-jenis sudut. Ya, sudut disebut sudut siku-siku ya jika kaki sudutnya tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Siku-siku ini adalah 90 derajat. Jadi sudut siku-siku kita simbolkan seperti ini ya, sudut siku-siku ini 90 derajat. Ya. Atau simbolnya kalau di pojok ya bentuk seperti ini ya. Misalnya gini, bisa ini, atau misalnya gini, suki-suki simbolkan gini. Ya. Ini adalah cara tanda siku-siku. Keduanya ini tanda 90 derajat atau siku-siku. Sudut lancip yang kurang, ya ini lancip. Sudut ini lancip. Nah, ini lancip. Kurang dari 90. Sudut dari 0 sampai 90 derajat ini adalah sudut lancip. Suatu sudut disebut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari siku-siku, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Sudut berikut adalah sudut lancip. Kalau sudut tumpul, ya, ini sudutnya antara 90 derajat, lebih kecil dari sudut tumpul,
lebih kecil dari 180 derajat. Ini sudut tumpul. Ini adalah tumpul. Ini 93, ini sudah tumpul. Dia lebih besar dari 90 toh. Ini semuanya adalah sudut tumpul. Bagaimana kita mengetahui besarnya sudut? Kita mengetahui besar sudut dengan menggunakan busur. Ini adalah siku-siku dari sini ke sini. Ini siku-siku. Ya kan? Nah, ini adalah angka-angka yang ada di penggaris. Ya. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini sudut. Ya. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut ini. Ini busur derajat. Oke. Kita lanjutkan. Seperti ini. Ya, AOB 45. Kalau kita dari A di sini tarik garis ke O, ya, terus ke B, ini 45 derajat. Karena di sini akan terbaca 45 nanti. Ya. Ini 45. Jadi kalau seperti ini, di sini A, di sini O, di sini B, nama sudutnya adalah sudut AOB. Jadi dari A menuju O menuju ke B, sudutnya ini. Ini adalah sudut AOB. Besar BOC sekarang. B ke O ke C. Ini juga 45. 45 sudut BOC dari B ke O ke C. Kemudian kita gunakan warna hijau sudut COD dari C ya menuju O menuju D. Sama, ini juga 45. Kemudian saya akan ambil warna ungu ya untuk DOE dari D ya ke O ke E. Sama, ini adalah 45 derajat. Berapakah besar setiap sudut berikut? Ya, mungkin bisa di zoom biar lebih kelihatan. Nah, sudut ini ya, sudut ini atau saya gunakan warna hijau biar mencolok. Nah, sudut ini kita baca lihat di sini adalah 45 derajat ya. Dari sini ke sini ini 45 derajat. 45 derajat. Kita lihat sudut ini 90 derajat. Dari sini ke sini ya. Ini 90 derajat. Kita geser lagi. Loh, mana ininya? Garisnya mana ini? Kok enggak ada garisnya? Lah kalau ini 180 derajat, garis lurus ya. Garis lurus ya, berarti dari sini ke sini ya 180 derajat. Kalau ini tidak ada garisnya, saya garisi sendiri aja. Dari sini ke 0 ya, ini 0. Kita lihat garis ini atau gunakan tool saja biar enak. Ya. Garis dari sini ke sini. Ya. Lanjutkan misalnya dari sini ke sini. Ya. Nah, misalnya dari sini ke sini kita lihat angka pembacaannya ya. Ini dari sini ke sini ya. Ini dari 0 sampai berapa? 70. Ya, berarti 70 derajat. Oke. Kemudian kita punya seperti ini berapa derajat? Nah, kalian bisa menggunakan busur. Kalau yang ini bisa kita baca ya. Ya, ini jelas 60 derajat ini. Dari sini ke sini adalah 60 derajat pakai busur. Ya, angka 60-nya kok. Nah, 60 derajat. Ya. Kita lihat di sini adalah 0, bacaannya sampai 60. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut adalah 60 derajat, kita tuliskan besar sudut ini sebagai sudut ABC 60 derajat. Lihatlah benda-benda sekitarmu, temukan 5 benda yang mempunyai sudut, ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur, perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Jadi ujung buku 90 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 90, jenis sudutnya siku-siku.
Kamu bisa menghitung ya. Ini ujung buku, ujung meja sama juga. Pasti 90 derajat dan disebut siku-siku. Nah, coba cari sendiri ya. Kalau benda-benda yang ada di sini kebanyakan siku-siku. Ya. Ya, kalian cari sendiri, ini diisi pakai pakai busur. Diskusikan hasil jawabanmu dengan teman. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama, gambar sudutnya. Ya, yang paling enak nama benda buku, pintu, ya, kemudian kertas HVS. Semuanya sama, besar sudutnya adalah 90 derajat. Gambar sudutnya seperti ini, sama semuanya. Apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? Ya, tentu saja. Kebanyakan benda 90 derajat, kebanyakan. Ya, apakah gambar sudutnya sama? Ya. Apa yang kamu simpulkan? Ya, sebagian besar benda 90 derajat ya. Kebanyakan benda bersudut 90 derajat. Kita jarang-jarang menemukan benda. Nah, kalau ini, ya, benda ini sudutnya ini kurang lebih 120 derajat ini. Kalau satu lingkaran dibagi 3 ini 120 derajat. Ya. Jadi kalau seperti ini, nah di sini ini 120 derajat. Ini alat pijet ya, kurang lebih 120 derajat. Ini jarang-jarang tapi ada benda yang memiliki sudut yang tidak 90 itu. Banyak ini kertas, ini juga kita lihat ujungnya 90 derajat. Tempat kacamata ini juga ujungnya 90 derajat. Jadi kebanyakan ya 90 derajat. Ya. Tas yang ini juga 90 derajat. Kebanyakan 90 derajat. Meskipun benda ukurannya berbeda tapi besar sudutnya bisa saja sama. Ini benar. Apakah besar sudut gambar ini sama? Nah, untuk mengukur kita harus menggunakan busur. Ya mungkin hampir sama. Mungkin iya. Ya, tapi harus dibuktikan pakai penggaris ya, penggaris busur ya. Ini saya kasih keterangan, buktikan dengan penggaris busur. Kalau ini jelas beda. Manakah yang lebih besar? Jadi sudut B ya, ini lebih besar daripada sudut A. Atau sudut A lebih kecil dari sudut B. Ya, ini dibaca sudut A ya lebih kecil dari sudut atau gini B ya. Oke. Apa yang mempengaruhi besar sudut? Jarak pisah antara kedua sinar garis. Kedua sinar garis dari pangkal yang sama. Yang sama. Oke. Besar sudut dipengaruhi oleh bukan kaki-kakinya, besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Walaupun ini besarnya sekian. Kalau kakinya diperpanjang ya tetap besar sudutnya nggak berubah. Kaki ini diperpanjang juga ya nggak berubah. Kan gitu, nggak dipengaruhi oleh kaki sudutnya. Besarnya sama. Contoh besarnya sama. Ini beda semua ini ya. Jadi ini panjang ini misalnya sama kakinya. Contoh besarnya sama apa maksudnya ini ya? Saya nggak begitu paham ini. Apa yang mau dibedakan dari ketiga ini? Yang jelas ini sudutnya beda-beda yang jelas. Nggak ada yang sama. Selain rumah adat, kita dapat menemukan sudut di sekitar kita. Bangunan sekitar kita termasuk tempat ibadah terdapat sudut. Sudut yang ada menjadikan ciri khas tersendiri. Keragamannya semakin menjadikannya unik. Ayo berkreasi,
Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungung jumpa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok 8 siswa. Ini formasi garis horizontal. Ini adalah formasi V. Wah, nggak kelihatan ya. Sebelah sini. Ini adalah formasi V. Ya. Kemudian di sini adalah formasi lingkaran. Di sini adalah formasi gelombang atau huruf S. Ya, nilai-nilai apakah yang dipelajari hari ini? Hari ini kita belajar nilai-nilai keragaman ya, nilai keragaman dalam agama. Nilai keragaman agama. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Kalau Pak Ali sudah, kalau kalian bagaimana? Apakah sudah? Nah, kalau sudah boleh ditulis sudah ya. Sekarang kerjasama dengan orang tua. Perhatikan, berlatihlah tarian bungung jumpa dengan orang tuamu. Mintalah pendapat mereka mengenai gerakanmu. Apakah gerakanmu sudah benar atau bagaimana? Coba minta pendapatnya. Ini akhir dari video kita di segmen ini. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.